Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berlanjut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap laju perekonomian nasional. Kami akan mengulasnya dalam Friday Point of View. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar membuat masyarakat makin resah dan khawatir. Dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah sudah pasti bikin harga kebutuhan pokok makin meroket. Pelemahan ini menimbulkan kekhawatiran luas mulai dari pelaku pasar hingga masyarakat umum karena berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Selamat datang di Friday POV. Kalau hari ini Anda merasa hidup makin mahal, jangan heran, dalam beberapa bulan terakhir, rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, salah satu titik terlemah dalam sejarah. Pertanyaannya sederhana, kenapa dolar terus naik sementara rupiah justru melemah? Masalahnya, pelemahan rupiah bukan sekedar angka di layar monitor para trader, dampaknya bisa masuk langsung ke dapur masyarakat. Yang terkena bukan hanya para pialang dan ekonom di gedung-gedung tinggi, yang terkena adalah rakyat jelata, pedagang kecil, buruh, pegawai, dan jutaan keluarga yang setiap hari berjuang menyambung hidup. Fenomena ini ternyata juga menarik perhatian kalangan selebriti Indonesia, seperti Bunga Zainal, Fiersa Basri, Andika Pratama, hingga Dr. Tirta juga ikut menyerukan keresahan mereka terhadap kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah. Sementara mereka berbicara tentang kurs dan pasar keuangan, rakyat berbicara tentang beras, minyak goreng, susu, obat, dan biaya sekolah anak. Dan inilah yang membuat orang marah. Setiap kali rupiah melemah, penjelasannya selalu sama. Faktor global, konflik dunia, kebijakan Amerika, ketidakpastian pasar, lagi, dan lagi. Muak udah dengernya. Seakan-akan kita hanya penumpang yang pasrah di atas kapal tanpa nahkoda. Padahal tugas pemerintah bukan menjadi juru bicara masalah. Tugas pemerintah adalah menyelesaikan masalah. Rakyat tidak membutuhkan kuliah ekonomi setiap hari. Rakyat membutuhkan harga barang yang masuk akal. Paham orason? Karena ketika dolar naik, yang langsung bergetar adalah barang-barang yang bergantung pada impor, seperti daging, gandum, kedelai, obat-obatan, elektronik, gadget, dan suku cadang kendaraan. Sedikit demi sedikit, harganya naik. Sedikit demi sedikit, dompet rakyat terkuras. Dan yang paling menyebalkan, seringkali rakyat diminta memahami keadaan, tapi negara terlihat gagap memahami kesulitan rakyat. Publik berhak bertanya kepada para pengambil kebijakan ekonomi, termasuk Menteri Keuangan dan seluruh tim ekonomi pemerintah. Apa langkah konkretnya? Apa terobosannya? Apa strateginya? Karena dari mata publik terlalu sering yang terdengar adalah penjelasan tentang apa yang terjadi, bukan penjelasan tentang bagaimana keadaan akan diperbaiki. Dan disinilah kepercayaan mulai tergerus. Sebab rakyat tidak menilai pemerintah dari prestasi saja, rakyat menilai dari hasil. Kalau harga makin naik, kalau daya beli makin turun, kalau rupiah makin tertekan, maka wajar jika muncul pertanyaan keras dari publik. Sebenarnya siapa yang mengendalikan keadaan? Atau jangan-jangan kita hanya sedang menyaksikan para pejabat berlari mengejar krisis yang sudah terlanjur jauh di depan. Karena jujur saja, rakyat sudah capek dengan alasan, sudah capek dengan narasi, sudah capek dengan janji bahwa semuanya baik-baik saja. Sebab yang mereka lihat di pasar tidak selalu baik-baik saja. Yang mereka rasakan di dompet tidak selalu baik-baik saja. Dan ketika rupiah terus melemah, sementara harga-harga terus menanjak, maka satu hal yang pasti, yang menang bukan rakyat. Dan sekali lagi, yang harus memberikan jawaban bukan pasar, melainkan mereka yang diberi mandat untuk mengurus negara ini. Sampai jumpa di Friday POV pekan depan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Loka 10. Untuk mendapatkan informasi terkini, jangan lupa follow sosial media Loka TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Panji Kristiaji pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.